فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pasal yang ketiga terkait adabut talib ma'a syaikhih, di mana pada pasal ini beliau menyebutkan beberapa adab, mulai dari adab yang ke-18 sampai ke-22 dalam urut-urutan adab dari awal. Berarti ada berapa adab itu? Nah, ada 5 adab yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Diawali dari riayatu hurmati syekh, menjaga kehormatan gurunya. Kemudian yang kedua, yaitu al-qudwah bi salihi akhlaqihi wa karimi syama'ilih. Ini merupakan ra'su malil talib min syaikhi. Modal utama seorang talib dari syekhnya yaitu dengan mencontoh akhlak dan sifat-sifat yang mulia darinya. Sehingga seorang belajar bukan hanya mengambil teori dan pelajaran belaka, tapi juga mengambil akhlak dan adab. Kemudian adab yang ketiga tentang penjagaan nasyad, penjagaan semangat guru di dalam pelajarannya, di mana seorang talib berupaya jangan sampai dia menjadi sebab hilangnya semangat dari guru yang mengajarinya. Dan yang keempat terkait masalah kitabah, tentang masalah menulis, mencatat di saat disampaikannya pelajaran. Dan kemudian yang kelima, yang terakhir, terkait peringatan dari mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Nah, sekarang kita masuk pada pasal yang keempat terkait adab dalam memilih teman. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, al-faslur rabi' adabuz zamalah, adab dalam persahabatan, pertemanan, dengan fathah zaid.
Dan perkara ini akhwan pada zaman sekarang merupakan hal yang sangat penting untuk seorang betul-betul memilah dan memilih teman yang dia mau bersahabat dengannya. Qala rahimahullahu ta'ala al-amru tsalits wal 'ishrun ihdar qarinas su'. Ya, adab yang ke-23 yaitu berhati-hati dari teman dekat yang jelek. Kama anal 'irqa dassas fa inna adabas su'i dassas. Sebagaimana 'irq yaitu darah itu dassas, ya sangat mempengaruhi orang-orang yang memiliki aliran darah yang sama. Maksudnya apa, kawan? Seorang memiliki jalur keturunan, ya seorang punya jalur keturunan dari orang yang jelek. Ini sangat apa? Sangat rentan untuk memiliki tabiat jelek juga. Makanya terkait masalah ini datang hadis, kawan, yang berkaitan dengan perintah untuk kita memilih pasangan. Ketika seorang memilih siapa yang akan dijadikan sebagai istrinya, untuk memilih apa? Dari sisi nasab yang baik. Kenapa? Fa innal 'irqa dassas. Cuman hadis dengan lafaz tersebut hadis yang lemah, bahkan disebutkan dalam catatan kaki wa fi dzalika haditsun maudhu'. Pada hal tersebut ada hadis yang maudhu' dengan lafaz tersebut. Alasan bahwasannya 'irq dassas. Tapi dari sisi fakta, kawan, memang tidak dipungkiri bahwasanya jalur keturunan memiliki apa? Memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mencetak suatu tabiat. Nah, jalur keturunan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mencetak tabiat seseorang, sifat-sifat seseorang. Kalau dia dari keturunan orang yang memiliki sifat pemarah, kan ada nanti yang seperti itu juga. Ini maksud kama annal 'irqa dassas fa inna adabas su'i dassas. Ya, sebagaimana darah yang merupakan jalur keturunan itu sangat kuat pengaruhnya terhadap tabiat orang-orang yang sejalur dalam jalur nasab itu, demikian pula adab yang buruk itu dassas, sangat mudah mempengaruhi orang-orang yang bersinggungan dengannya. Orang yang bergaul dengan teman yang memiliki adab yang jelek itu akan sangat mudah terpengaruh. Contoh paling mudahnya, dari sisi kata-kata saja. Dengar dari temannya suatu ungkapan yang jelek, besok dia akan ikut. Nah, temannya yang lain ikut kumpul-kumpul, setiap pembicaraan dia ungkapkan dengan apa? Dengan lontaran kalimat tersebut. Apakah itu anjing, apakah itu kalimat-kalimat kotor lainnya, nanti akan terpengaruh. Secara tidak disadari akan terlontar juga kalimat-kalimat itu dari orang yang berteman dengannya. Ini dari sisi tutur kata saja pengaruh, apalagi yang lain. Fa inna adabas su'i dassas. Idit tabi'atu naqalah wa tiba'u sarraqah. Sebab tabiat itu naqalah, sangat mudah untuk berpindah. Dengan sighah mubalaghah, sangat cepat pindahnya. Ketika kita bersinggungan dengan orang yang punya tabiat buruk, maka tabiat ini sangat cepat berpindah kepada orang-orang yang berteman dengannya. Demikian pula attiba' sarraqah, kebiasaan daya tindak tanduk itu sarraqah, sangat mudah
mencuri. Maksudnya apa? Sarraqa dari apa? Dari ungkapan ini maksudnya dia akan mencuri dengan cepat tanpa disadari. Pencuri mengambil harta dari pemiliknya tanpa disadari oleh pemiliknya. Karena kalau disadari itu bukan mencuri, namanya merampok. Nah, mencuri kan sembunyi-sembunyi. Demikian pula ini tindak tanduk ketika seorang berteman, bersahabat dengan teman yang buruk, ya tibanya sarraqa. Tiba-tiba, nah, sudah berpindah itu. Nah, kebiasaan buruk dari temannya itu sudah berpindah ke diri kita yang berteman dengannya. Ini maksud at-tiba sarraqa. Nah, dia cepat menularnya, juga cepat ya mengambil tempat di sisi orang yang berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang buruk tadi. Qala wan nasu ka asrabil qata majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Dan manusia itu seperti sekumpulan burung-burung kecil yang mereka memiliki tabiat untuk menyerupai sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Perhatikan kalau burung-burung akhwan, burung-burung kecil yang sedang bertengger. Kalau kita lewat misalnya di pinggir sawah itu ada, biasanya mereka hinggap di kabel itu banyak. Ya mereka hinggap di situ, satunya angkat sayapnya, yang lainnya ngikut, satunya terbang, yang lainnya ikut terbang. Nah, taib jibilihnya, yaitu tabiatnya untuk meniru. Taib untuk meniru teman-temannya. Maka demikian pula kita. Taib kita ini ketika bergabung, ketika berteman dengan orang-orang yang baik, biidznillah akan bisa ikut meniru baik. Tapi sebaliknya ketika berteman dengan teman-teman yang buruk, maka akan ikut buruk juga. Maka kata beliau rahimahullah, fahdar mu'asyarata man kana kadzalik fa innahu al-'atabu. Maka hati-hati dari bergaul dengan orang-orang yang keadaannya seperti itu, yaitu memiliki tabiat yang buruk, memiliki sifat yang jelek. Kenapa? Karena itu adalah al-'atab, yaitu kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat, menjadikan seseorang terjerembab, menjadikan seorang apa? Terjerembab, jatuh, celaka. Wadaf'u ashalu minar raf'i, dan mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Mencegah sesuatu sebelum menimpa itu lebih mudah daripada kita mengangkat hal itu setelah melekat di diri kita. Dalam bahasa kita ya, mencegah lebih mudah daripada mengobati. Wa alaihi fatukhayyir lizamalati wassadaqati man yu'inuka ala matlabik. Maka berdasarkan hal tersebut, pilihlah untuk persahabatan dan pertemanan orang-orang yang bisa membantumu untuk mencapai cita-citamu. Ini orang yang berakal. Ketika milih teman, dia milih yang bisa membantu kita, menolong kita untuk mencapai apa? Tujuan kita. Dan penuntut ilmu tujuannya untuk bisa memahami ilmu, untuk bisa memperoleh ilmu, untuk bisa menghafal Al-Quran. Maka pilih teman yang membantu itu. Teman yang ketika diajak untuk simaan, untuk tasmi', nah, tidak malas-malasan. Ketika menyimak ya semangat, tidak asal-asalan. Ketika jatahnya untuk setoran, dia juga setor. Ini contoh mudah. Maka antum ma'asyarat thalabatil ilm harus mewujudkan sisi ini, bisa ta'awun dengan teman-temannya dalam upaya untuk bisa meraih ilmu.
Wa yuqarribuka ila rabbik, dan bisa mendekatkan dirimu kepada Rabbmu. Membantu kita untuk apa? Untuk bisa dekat dengan Allah, bukan malah membantu kita jauh dari Allah. Ketika kita lalai diingatkan, ketika tidur dibangunkan, ini teman yang baik. Bukan malah jengkel ketika kamu tidur dibangunkan, kamu tidur disiram, ya Aceh. Nah, baik, ini teman yang baik. Nah, membantu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan yang mengajak macam-macam yang menyelisihi perintah Allah dan melanggar larangannya. Wa yuwafiquka ala syarifi irdiki wa maqsadik, dan mencocokimu di atas apa? Kemuliaan, kehormatanmu dan tujuanmu, yaitu maksudnya apa? Sama-sama. Naam atau ghardik. Naam. Pakai ghina kan. Wa yuwafiquka ala syarifi ghardik wa maqsadik. Dan cocok sama, ya searah ya kawan. Dia cocok dengan dirimu, ya di atas apa? Di atas tujuan yang mulia. Kita kalau sama tujuan ya kawan, cocok. Tapi kalau tujuannya sudah tidak sama, ya wassalam. Ya tidak usah. Nah, repot-repot kita apa? Kita berusaha untuk berteman, bersahabat dengannya. Kalau tujuannya bukan untuk belajar, nah, assalamualaikum. Ya, tidak usah. Nah, repot-repot kita apa? Berteman dekat dengan yang seperti itu. Kenapa? Karena hanya akan memalingkan kita dari tujuan kita. Seorang talib harus punya tujuan. Aku ingin menghafal Al-Quran, ingin khatam hafalan Al-Quran. Wujudkan tujuan itu, maka ta'awun dalam mewujudkannya. Yang menghalangi kita dalam hal itu, baik itu teman mengajak kita untuk macam-macam, sudah ayo kita pulang saja, kita pindah saja, belum selesai, belum hafalan belum selesai, masih tanggung. Selesaikan. Setelah seorang mencapai apa yang menjadi cita-citanya, menjadi tujuannya, setelah itu dia ingin mengambil ilmu di tempat yang lain yang tidak ada di tempat awalnya, maka tafadhal. Karena dulu para ahli hadis juga demikian. Untuk menempuh ilmu, setelah dia mendapatkan ilmu di tempat awal, hadis-hadis tersebut telah dikuasainya, kemudian berpindah ke guru yang lain demi memperluas ilmu, maka itu khair. Tapi kalau seorang sekedar pindah sana pindah sini dalam keadaan belum ada hasil, maka ini doya, penyanyian waktu saja, menyanyiakan waktu, menyanyiakan umur, menyanyiakan tenaga dan juga harta. Karena namanya orang pindah satu tempat ke tempat lain, biaya dibutuhkan. Yang jelas waktu akan banyak hilang, karena seorang butuh untuk adaptasi lagi ini dan itu. Maka wujudkan tujuan yang kalian datang dengannya. Maka jadi teman yang yuwafiquka ala syarifi gharadik wa maqsadik. Cari teman yang memang cocok, tujuannya sama, tujuannya mau belajar, ya. Tapi kalau tujuannya main, saya afwan, tidak berteman dengan antum. Antum tujuannya main. Tujuannya mau menghafal Al-Quran, ayo kita berteman. Saling setor hafalan Al-Quran dan seterusnya. Baik. Qala wa khudh taqsim as-sadiq fi adaqil ma'ayir, dan ambillah pembagian teman dalam timbangan yang sangat jeli berikut ini, yang insyaallah akan dipaparkan pada pembahasan berikutnya. Syahid akhwan pada adab yang ke-23 ini, yang merupakan adab pertama dari adab dalam berteman, yaitu apa? Seorang harus berhati-hati dari teman yang jelek. Berarti
dibimbingkan untuk kita memilih teman yang baik. Sekarang kita perhatikan syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Hadhil kalimatu ma'khudatun min qauli Rasul alaihi salatu wasalam, mathalul jalisis salih kahamilil miski wa mathalul jalisis su' kanafikhil qir. Hadis muttafaqun alaih. Kalimat ini diambil dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya permisalan teman duduk yang saleh ibarat seperti pembawa minyak wangi, dan permisalan teman duduk yang buruk seperti tukang pandai besi. Nah, yang kerjaannya bikin parang, bikin cangkul. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kemungkinan untuk seorang yang temannya baik, yang diperumpamakan seperti teman dengan orang penjual minyak wangi, imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. 3 kemungkinan semuanya bagus. Kemungkinannya dia memberimu minyak wangi, ini paling enaknya, ya kan? Diberi, tidak butuh modal tapi wangi. Tayyib. Atau engkau beli darinya, ya, karena temannya penjual minyak wangi, ya lama kelamaan beli juga, beli minyak wangi, jadi wangi juga. Atau minimalnya tidak dikasih, tidak beli, tapi apa? Dia mencium bau yang wangi. Tayyib, semuanya bagus. Tapi kalau berteman dengan tukang pandai besi, na'am, wa imma an yuhrika thiyabak wa imma an tajida minhu rihan karihah, rihan mumtinah. Kemungkinannya pakaianmu terbakar karena dekat-dekat dengan tukang pandai besi. Ketika dia tiup, apinya kebesaran kena pakaianmu, celaka. Atau minimalnya kena bau sangit, ya, bau yang tidak enak, ya, kena asap. Wal'iyadzubillah. Demikian pula seorang berteman dengan teman yang buruk, kena asap buruknya, minimal apa? Kena bau. Nah, jadi diomongin orang dengan keburukan. Tayyib. Qala fa'alaika bi ikhtiyaris sadiqis salih alladhi yadulluka 'alal khair wa yubayyinuhu lak wa yahuthuka 'alaihi wa yubayyinu laka syar'a wa yuhadziruka minhu wa iyyaka wa jalisas su' fa innal mar'a 'ala dini khalilih. Maka atasmu untuk memilih teman yang saleh, yang menunjukkan pada kebaikan, menjelaskan kebaikan, dan mendorong untuk berada di atas kebaikan, serta menjelaskan syariat kepadamu. Ini teman yang baik. Kemudian wa yuhadziruka minhu, dan memperingatkanmu dari apa? Dari penyelesaian syariat. Wa iyyaka wa jalisas su', dan hati-hati kamu dari teman duduk yang jelek. Fa innal mar'a 'ala dini khalilih, karena sungguhnya seseorang itu di atas agama teman dekatnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, al mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka hendaknya seorang melihat siapa yang mau dijadikan sebagai teman dekat dia. Wa kam min insanin mustaqimin qayyadha lahu syaitanu min bani adam fasaddahu 'anil istiqamah. Betapa banyak seseorang yang mustaqim asalnya, seorang yang lurus, kemudian disediakan untuknya syaitan dari kalangan Bani Adam, sehingga syaitan ini menghalangi dia dari keistiqomahan.
Dan ini juga musibah, akhwan. Termasuk dari ibtila, termasuk dari ujian Allah kepada seseorang. Naam, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Di surat apa ini? Badri. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Baik, Az-Zukhruf. Yang lainnya apa? Mujahid. Nah, pada surat Az-Zukhruf sangat jelas siapa saja yang lupa dari mengingat Allah maka akan dimunculkan baginya syaitan sehingga menjadi qarin. Nah, ini menunjukkan ujian dari Allah dan juga hukuman. Sebab seorang dihukum dengan apa? Kejebak teman yang jelek. Ya, qarin dari kalangan syaitan, bentuknya manusia. Ya, bentuknya manusia. Ini apa? Karena dia lupa dari berzikir, lupa dari berdoa. Hukuman. Ya, sehingga banyak orang-orang yang awalnya baik gara-gara diuji dengan teman yang jelek, akhirnya apa? Menghalangi dia dari istiqamah. Baik. Wa kam min insanin jairin qasidin yusarru lahu man yadulluhu 'alal khair. Bisababis suhbah. Dan betapa banyak orang yang jair qasid. Nah, yang jahat, zalim. Nah, ya betul dibetulkan ini di cetakan ini, akhwan. Baik, berarti kita ulangi karena maknanya jadi jelas. Qala wa kam min insanin jairin qasitin. Betapa banyak orang yang jahat, ya, yang zalim. Tapi kemungkinan dan ini dugaan kuat. Maksudnya adalah qasid, yaitu sesuai dengan ayat wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Bermakna jair, sama. Baik. Yassarallahu lahu man yadulluhu 'alal khair. Itu juga setelahnya dibetulkan. Yassarallahu lahu man yadulluhu 'alal khair. Betapa banyak orang yang jahat, yang zalim, Allah Subhanahu wa taala mudahkan orang-orang yang menunjukkan kepadanya kebaikan. Baik, menunjukkan kebaikan kepadanya. Jadi sebab untuk dapat hidayah ya diawali dengan apa? Diberi taufik dapat teman yang baik. Nah, bisa babis suhbah, dengan sebab suhbah. Wa bina'an 'ala dzalika naqul idza kana fi musahabatil fasiqi sababun lihidayatihi fala ba'sa an tashabuhu an tashabah tad'uhu ila baitik ta'ti ila baitih takhruju ma'ahu litamashshi atau litamshi di sini. Takhruju ma'ahu litamshi bi syarti alla yaqdaha dzalika fi adalatika 'indan nas. Baik. Nah, setelah Syekh menyebutkan ini dan dibangun di atas hal tersebut, maka kami katakan apabila dalam menemani seorang yang fasik itu menjadi sebab dia dapat hidayah, maka tidak mengapa untuk kamu menemaninya. Ini tentunya Pak diarahkan bagi orang-orang yang kuat, kuat kepribadiannya. Dalam artian ketika seorang
bergaul dengan seorang yang fasik. Nah, ini tidak mengapa dengan syarat apa? Untuk mengajaknya pada kebaikan, bukan malah kamu yang terpengaruh pada keburukan. Tad'uhu ila baiti, kamu undang dia ke rumahmu untuk apa? Untuk bisa melihat kebaikan. Atau ta'ti ila baiti, atau engkau datang ke rumahnya. Takhruju ma'ahu litamshi, engkau keluar bersamanya untuk berjalan, dengan syarat hal tersebut tidak mencacati adalahmu di sisi manusia. Ini syaratnya. Tapi syaratnya apa? Kebersamaan tersebut tidak sampai apa? Tidak sampai menghilangkan adalah. Karena kamu diajak ke diskotik ikut, ya nggak apa-apa. Nah, ini adalahnya hilang. Tapi sekedar engkau datang kemudian diajak berjalan, ayo jalan ke masjid, diajak ditunggu, nah diajak ke masjid, datang ke rumahnya, ayo ikut taklim. Nah, tidak masalah kan seperti ini. Yaitu apa? Pertemanan, tapi apa? Kita berusaha untuk mengajaknya pada jalan hidayah. Diajak ke rumah pas ada acara yang baik, nah, untuk melihat kebaikan dan seterusnya. Bukan sekedar apa? Berteman untuk mengikuti keinginan dia, tapi kita ajak untuk dia apa? Jadi baik. Maka min insanin fasikin hadahullahu ta'ala bima yassarallahu lahu min sohbatil khair. Betapa banyak manusia yang fasik, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dengan apa? Dengan hal-hal yang Allah mudahkan baginya berupa teman yang baik, berteman dengan orang yang baik. Wa qaulu Syekh Bakar wafaqahullah, an-nasu ka'asrabil qata, sabaqa hadza min kalami man? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa huwa haqiqah. An-nasu yatba'u ba'duhum ba'dha. Nah, ungkapan Syekh Bakar an-nasu ka'asrabil qata telah lewat, ini perkataan siapa? Kemudian beliau jawab, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah asalnya. Dan memang demikian keadaannya manusia, sebagian mereka mengikuti sebagian yang lain. Wa qawluhu ad-daf'u ashalu minar raf'i, hadza qa'idatun fiqhiyah dzakaraha Ibnu Rajab rahimahullahu taala fil qawaidil fiqhiyah. Ad-daf'u ashalu minar raf'i, yaitu mencegah lebih mudah daripada mengangkat yang sudah melekat, atau mencegah lebih mudah daripada mengobati. Ini kaidah fikihiyah disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam qawaid fikihiyah beliau, anna daf'a ashalu minar raf'i. Wa fi ma'naha qaulul atiba al-wiqayatu ashalu minal ilaj. Pencegahan lebih mudah daripada pengobatan. Ini kaidah para dokter. Li'anna daf'a ibti'adun 'anil syarri wa asbabih. Kenapa? Karena dafa', pencegahan itu adalah menjauh dari keburukan dan sebab-sebab keburukan. Lakin idza nazala syarru sara minas sa'bi an yarfa'ahu al-insan. Tapi kalau sudah terlanjur turun keburukan itu, apalagi melekat, jadinya sulit untuk seseorang mengangkatnya. Nah, ini jelas. Baik. Ini syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, adapun setelahnya berupa tanya jawab antara beliau dengan thalabah. Dan perkara memilih teman memang perkara yang tidak ringan, akhwan. Hendaknya seseorang memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik, sebagaimana dulu para salaf ketika tiba di suatu tempat berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ini juga penting ketika kita tiba di suatu tempat. Nah, apakah memulai bikin rumah di suatu tempat, atau menuntut ilmu di tempat yang lain, atau pergi ke majelis ulama. Di antara perkara yang hendaknya kita minta adalah minta teman duduk yang baik. Allahumma yassirli
jalisan salihan. Ya Allah, mudahkanlah untukku teman duduk yang baik. Kenapa? Walaupun seorang berada di majelis ulama, kalau dapatnya teman yang buruk, ikhwan, dia akan memalingkanmu dari majelis ulama. Nah, sehingga engkau pulang tanpa membawa hasil, sebagaimana banyak terjadi pada orang-orang yang terfitnah dengan hizbiyah. Kenapa? Karena teman duduk yang jelek. Duduk di majelis ulama, tapi temannya orang-orang yang kerjaannya mencela ulama. Tidak akan bisa. Akhirnya engkau akan benci kepada ulama tersebut. Makanya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala teman duduk yang baik yang akan mengajak kepada kebaikan. Nasallallahu taufiq wa sadad walhamdulillahirabbil alamin.